Salam sehat buat kita semua. Kembali kita belajar lagi untuk mengenai PCB indoor. Antara koneksi PCB indoor yang di indoor sama koneksi yang di terminal outdoor. Bagaimana sistem kerjanya? Mari kita bersama belajar. Saya akan mengarahkan bagaimana sistem kerja antara indoor dan outdoor dan semua perintah-perintah indoor, bagaimana cara kerjanya supaya semua dapat belajar dengan baik. Demikian, mari kita saksikan. Baik, kita sekarang belajar mengenai PCB indoor. Ya, bagaimana PCB indoor antara koneksi PCB indoor dengan koneksi outdoor unit. Ya, jadi indoor unit ini, indoor unit. Ya, kemudian outdoor unit yang ini. Oke. Jadi indoor unit dan outdoor unit. Kita bahas dari indoor unit ya. Indoor unit kita mulai dari remote. Ini remote control. Jadi remote control ini yang akan mengaktifkan untuk AC on, aktif. Ya, kita tekan power on, maka receiver dari controller di dalam PCB akan menerima perintah dari remote. Ya, ini seperti kontak NONC saja ya, untuk memerintahkan PCB controller bekerja. Ya, pertama yang bekerja dia akan menghidupkan, ya, yang menghidupkan apa? Pertama dia akan menghidupkan blower. Ya, ini blower. Oke, blower di indoor. Ya. Blower di indoor juga ada dipasang fuse. Ya, kemudian nanti untuk speed sensornya akan diatur oleh SSR sensor ya. Nanti seperti potensio ini yang memberikan tegangan berapa. Jadi speed-speednya tergantung input tegangannya. Ya, ini positif negatif. Jadi mau tegangan naik di positif naik, tegangannya turun sehingga speednya akan berubah. Untuk blower yang di indoor. Ya, kemudian dia akan mengaktifkan langsung on namanya swing. Ya, swing. Ya, ini swing. Motor swing. Ini dari sini aktif motor swing. Jadi ketika kita remote hidup ya, untuk menghidupkan indoor, langsung controller menghidupkan blower dan menghidupkan swing. Kemudian setelah itu ketika ini sudah hidup beberapa waktu saja, dia akan memerintahkan untuk relay outdoor bekerja. Ya, relay outdoor bekerja untuk memanggil kompresor on. Ya, jadi ketika dapat tegangan dari sini, dapat tegangan nih, tegangan akibat perintah dari controller, ya, dia dapat tegangan, ya, dengan sistem trigger dari controller. Ini dapat tegangan, maka relay ini akan ditarik nyambung. Maka line yang dari pas L, line dari pas itu ke outdoor itu nyambung. Ini close, NO menjadi NC. Close, langsung masuk ke line-nya outdoor, terminalnya outdoor. Jadi line-nya ini disambung ke kompresor nih, yaitu terminal C, yaitu common, melewati overload, jadi pasang overload. Begitu juga line ini masuk ke C, common, untuk fan di outdoor. Ya, common juga tetap juga melewati namanya overload, proteksi. Ya, kemudian sisi terminal dari kompresor S dan R itu akan digabung pakai kapasitor. Ya, startingnya dan runningnya itu digabung pakai kapasitor. Dari sinilah lari ke netral. Ini netral. Ya, ini jangan terbalik, jangan sampai S-nya yang di sini S ke netral, jangan. Nanti putarannya nggak ngisap, jadi dia
mendorong pada isapnya, terbalik. Harus isap, tekan, itu pada R. Ya, pada R ke netralnya. Sama juga blower, jangan terbalik. Nanti kalau terbalik putarannya jadi bukan membuang keluar tapi masuk ke dalam. Jadi R tetap ke netral. Ini yang ke odor. Setelah ketika sudah relay ini aktif, maka langsung odor langsung nyala. Jadi ketika kita hidupkan power ini, nggak langsung nyala odor. Menunggu perintah dari controller. Dia menyalain dulu apa? Blower dan swing. Kemudian ketika remote kita minta untuk kita on-kan posisi atur suhu, misalkan 16, 19, 20, 23, kita remote bisa kita atur. Maka ketika kita meminta perintah suhu kita tentukan, controller bekerja. Yaitu apa? Ketika nanti sistem, ini kita lihat ada sistem freeze sama sistem room temperatur. Room temperatur mencapai suhu 16, maka dia akan memerintahkan controller ketika settingan sudah 16, controller untuk mematikan trigger relay odor menjadi off sehingga kompresor mati. Ketika temperatur suhu termostat mengukur suhu sudah sampai melebihi dari 16, kita anggap dia seperti 23 derajat, maka dia akan men-trigger controller untuk bekerja mengaktifkan relay kembali sehingga kompresor nyala lagi untuk mencapai suhu dingin yang ditentukan oleh remote. Misalkan yang 16 tadi. Sampai 16 kembali lagi dia dimatikan. Ini off lagi. Seperti itulah terus rutin settingan suhunya. Jadi menentukan adalah room temperatur sensor atau termostat yang di dalam indoor. Ini akan menentukan ruangan dalam suhu dalam ruangan. Ya, jadi dengan sensor termostat dia akan memerintahkan kompresor mati dan hidup sesuai dengan suhu yang ditentukan dari remote. Kemudian kalau misalkan nanti terlalu dingin ada proteksi. Ya, sensor namanya untuk freeze, proteksi freeze, sensor di pipa. Jadi nanti ini dipasang di dalam pipa evaporator untuk mensensor ukuran dinginnya, jangan sampai freeze. Kalau freeze nanti bisa bermasalah di kompresor. Oleh karena itu kalau freeze langsung controller, ini controller bekerja untuk mematikan relay pada outdoor supaya kompresor tidak trouble karena freeze. Kalau freeze artinya pembuangan dinginnya itu bermasalah. Ya, untuk mengatur tadi speed untuk blower sudah saya ajari tadi, yaitu melalui positif negatif dari potensio yang ada di PCB. Nah, PCB itu selalu menggunakan power supply. Ya, ini power supply. Ya, datang dengan AC, harus bolak-balik, keluar outputnya DC, direct. Ya, dari DC ini AC. Ya, alternative current. Ini direct current. Jadi ini ada positif, negatif, dan tegangan yang keluar di sini udah jelas 12 volt untuk menyuplai PCB. Ya, sebelum masuk ke sistem varistor ataupun ke power supply itu pakai fuse juga, safety, pengaman dari PCB. Ya. Nah, ini yang di indoor kita bisa ketahui tadi ada line, ada netral, ada E itu grounding. Ya, E selalu terminal E itu grounding, yang N itu netral, yang L itu pasang. Tegangan 220 volt. Ya, seperti itulah posisi di indoor. Ya, untuk rangkaian di PCB, dan begitu juga lah untuk yang di outdoor sistemnya, elektrikalnya. Jadi di AC split wall kita bisa bekerja menangani permasalahan elektrikal dan elektronik pada AC split wall harus dengan menguasai sistem tadi yang sudah saya ajarkan. Sehingga ketika kita mengetahui sistem kerjanya, maka kita akan mengetahui permasalahan-permasalahan AC split wall yang berhubungan dengan elektrikal maupun elektronik. Ya, seperti itulah sistem kerjanya. Terima kasih, sukses bersama Engineering by PT Mino Karya Sejati. Tetap semangat belajar agar mempermudah mendapat pekerjaan dan mempermudah karir akan meningkat menjadi lebih naik lagi.
menjadi supervisor, chief, sampai bully management, sampai GM, sampai direktur. Demikianlah harapan kita. Terima kasih. Salam sukses engineering.